Shalom Bapak Ibu Saudara, di tempat ini juga di rumah semangat pagi. Buka lebih dahulu dari Ibrani 8. Ibrani 8 Bapak Ibu Saudara, ini kita menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa hilang. Dan itu harus kita lakukan kalau hidup kita mau berkenan kepada Bapa. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ayat 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Yang perlu Bapak Ibu Saudara catat bahwa imam besar itu melayani ibadah. Maka itu kita bersyukur visi 2033 adalah kebangkitan kerajaan imam ini. Supaya semua jemaat mengerti bahwa mereka bukan sekedar domba, tapi mereka adalah imam. Maka itu kalau kita mengerti hal ini, Matius 25 kita akan tahu antara domba dan kambing. Itu bukan bicara gereja Tuhan. Itu orang-orang yang nantinya saudara, penghakiman terakhir siapa yang domba, siapa yang kambing. Kita adalah imam-imam Tuhan. Tidak perlu dibuka, tidak apa-apa. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, ya, nanti ada orang-orang yang akan menolong imam-imam Tuhan, itulah mereka yang disebut domba. Nah, saya tidak bahas itu, tapi Bapak Ibu Saudara harus mengerti tugas imam itu apa. Jadi kalau kita melayani, itulah imam. Dan imam itu bukan yang ada di atas ini saja. Ya, karena ini tidak cukup tempatnya. Sebetulnya kita itu melingkar bersama-sama melayani. Katakan amin. Jadi kita mesti ngerti bahwa kita imam. Sampai hari ini Tuhan Yesus melayani sebagai imam. Ibadah di tempat kudus. Ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk apa saudara? Mempersembahkan korban. Nah ini digarisbawahi. Melayani itu selalu mempersembahkan. Ada persembahan. Sebagai imam, Tuhan Yesus sendiri ditetapkan mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Tuhan Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi yang perlu Bapak Ibu Saudara catat, hal yang paling penting itu adalah persembahan. Persembahan itu tidak pernah hilang di dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu kita sedang membangkitkan tentang keimaman ini, kita sadar. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti di ayat 2-nya bahwa rumah Tuhan itu bukan dibangun oleh manusia. Kalau manusia sudah nggak perlu membawa persembahan. Tapi ini didirikan oleh Tuhan sendiri. Ini yang kita mesti bangkitkan saudara, bahwa gereja itu dibangun oleh Tuhan sendiri. Ya. Oleh perintah Bapaknya. Kalau saudara belajar di Kejadian ketika manusia berdosa, ya, di Kejadian saya tunjukkan, kita lihat langsung di waktu manusia berdosa, dan di situ Habel dan Kain. Ya, jadi Kejadian 4. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu awal manusia berdosa. Dan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Manusia itu Adam. Adam itu sama dengan manusia artinya.
Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan apa? Kain. Ini posisi dosa loh saudara. Ketika di awal di kejadian awal manusia diciptakan oleh Allah, manusia dia disuruh mengelola semua yang ada. Dan di situ tidak muncul persembahan. Tapi ketika manusia berdosa, muncullah persembahan itu. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, Kain itu lahir oleh karena pertolongan Tuhan. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi apa? Gembala kambing domba. Kain menjadi apa? Petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain apa saudara? Mempersembahkan. Ingat saudara, hukum Allah, perkenanan Allah itu dipersembahkan. Tidak mungkin orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, saudara lahir baru, saudara ngerti, ya saudara menjadi Kristen, saudara tidak memiliki persembahan dalam hidup saudara. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya bernasar, Tuhan kalau saya hidup, saya persembahkan hidup saya. Dan Tuhan senang dengan persembahan. Mungkin selama ini engkau tidak pernah berkata persembahan. Itu yang membuka saudara cakrawala surga di atas saudara. Padahal ini berdosa loh saudara. Persembahan itu penting. Jangan pernah jadi orang Kristen hanya datang ke gereja dan saudara hanya melakukan aktivitas gereja, aktivitas rohani. Ya karena itu melayani, kenapa kamu melayani? Ya katanya disuruh melayani Pak, supaya kita masuk surga melayani. Kamu tahu arti melayani? Saudara, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hatinya ingin mempersembahkan sesuatu. Kenapa? Karena imam itu selalu ditetapkan membawa persembahan. Ini kunci yang saudara harus mengerti. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi nanti kita belajar di surat Petrus dikatakan persembahan rohani. Sebetulnya persembahan itu satu korban. Sacrifice. Spiritual sacrifice. Jadi bukan sekedar ya persembahan, bukan. Satu korban, karena itu tuntutan Allah. Ketika manusia berdosa harus ada di muka bumi persembahan. Nah prinsip ini dipakai terus saudara. Saya tidak membahas bagaimana Kain membunuh Habel, itu lain cerita. Tapi persembahan ini yang ditunggu oleh Tuhan. Bapak ibu saudara, Abraham membawa persembahan. Bahkan anaknya yang tunggal dipersembahkan. Orang Israel mengerti tentang persembahan. Dan persembahan itu hidup kita. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Supaya saudara mengerti, setiap saudara yang sadar engkau dimiliki oleh Allah, di dalam hidupmu pasti ada kerinduan mempersembahkan. Dan itulah melayani. Dan itulah seorang imam. Jadi membawa persembahan itu bukan satu persyaratan, tapi merupakan kehidupan seorang imam. Dan persembahan itu dalam bentuk melayani.
Maka itu saudara ditanya, "Selamat pagi Ibu, mau kemana Ibu?" "Saya mau melayani Tuhan." Oh, kalau anak saudara tanya, "Papa ke gereja?" "Iya." "Ngapain Papa?" "Melayani Tuhan." Otomatis melayani itu membawa persembahan. Dan itu sudah ditetapkan sejak awal berdosa, manusia membawa persembahan kepada Allah, bukan kepada setan. Makanya ketika Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus berkata kepada setan, "Hanya kepada Allah saja kamu harus berbakti." Berbakti itu melayani dengan membawa korban persembahan. Dan semua dipakai oleh Allah. Maka itu imam-imam memberikan persembahan begitu banyak persembahan. Ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti esensi kekristenan itu membawa persembahan. Dan tidak boleh orang datang kepada Allah dengan tangan hampa. Itu bukan berbicara tentang uang yang selama ini orang-orang katakan berbicara tentang kolekte lah, apa persembahan, memberikan uang. Itu pun termasuk persembahan, tetapi lebih daripada itu hidup saudara. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang ditebus Tuhan, kewajiban saudara mempersembahkan hidup. Mari kita buka sekarang di dalam 1 Petrus atau Ibrani 5 ayat 1 dulu. Tadi Ibrani 8 bahwa Tuhan Yesus membawa persembahan. Dan kita harus tahu bahwa ibadah yang kita lakukan ini bukan dibuat oleh manusia tapi oleh Tuhan. Maka saudara harus memiliki yang namanya persembahan rohani. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan apa? Persembahan. Saudara, 24 pintu gerbang surga, saudara berdiri sebagai imam. Entah saudara live streaming, entah saudara secara pribadi, saya sudah menghimbau Bapak Ibu Saudara naikkan doa syafaat setiap saudara berdoa secara pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi, mengambil waktu. Meskipun saudara tidak live streaming tidak apa-apa. Bersama-sama saya, bersama yang lain boleh. Tapi ingat saudara adalah orang yang mewakili Allah. Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Dipilih saudara di antara manusia. Hari ini imamnya siapa? Saudara dan saya adalah imam. Ini yang kita perlu terus ngomong, bangun terus. Supaya ketika kita menjadi orang Kristen, kita sadar ibadah itu bukan satu paksaan. Pelayanan itu bukan satu paksaan. Tetapi itu yang dikehendaki Allah, karena saudara dan saya adalah seorang imam yang datang melayani. Semua, tidak ada yang tidak melayani. Maka itu mulai kecil anak-anak sudah dilatih, ayo choir. Guru-guru sekolah minggu harus ngerti ini. Maka kita perlu merevisi semua pemahaman walaupun tidak mudah. Karena itu berabad-abad, berakar kuat. Ia mempersembahkan korban dosa loh, karena dosa. Ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini dulu orang jahil. Ya, orang yang tidak benar. Makanya kenapa Tuhan itu angkat saudara sebagai imam. Saudara kan orang berdosa, dulu penjahat kok kamu itu. Tapi kenapa? Supaya kamu tahu. You berdiri bagi orang yang jahat. Katakan amin.
Saudara seorang narkoba, saudara berdiri, dipilih Tuhan. Dulu kamu narkoba, kamu tobat, kamu berdiri buat orang-orang yang narkoba supaya keselamatan juga turun dan saudara merasakan. Saudara dulu pencuri, maling, penipu. Dipilih Tuhan supaya saudara tahu hati seorang penipu. Dan saya percaya doa saudara akan sampai kepada Allah menyelamatkan para maling-maling. Ada persekutuan maling-maling yang sudah bertobat. Jadi saudara mengerti sekarang kenapa Tuhan itu memilih saudara. Siapa saudara? Saudara orang broken home, hancur. Kamu dipilih supaya kamu tahu rasanya. Di situ doamu naik. Tepuk tangan sekali lagi. Anda seorang pelacur. Anda seorang prostitusi, pemabuk, penjudi. Anda dipilih oleh Allah. Untuk apa? Persembahkan hidupmu. Menjadi korban persembahan bagi saudara-saudaramu yang berdosa. Maka mereka pun akan mendapat kasih karunia. Tidak ada satupun di antara kita baik. Tidak ada satupun orang dipilih Tuhan Yesus itu tahu dia baik. Tidak, semua kita jahil, sesat. Makanya Bapak Ibu Saudara apapun keadaanmu ya, jangan menyesali keadaanmu. Karena justru keadaanmu itu akan dipilih oleh Tuhan. Supaya kami bisa mengerti orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan engkau. Dan itu imam Allah. Dan hidupmu berkenan, katakan amin. Apa persembahan saudara? Apa persembahan saudara? Maka itu kenapa dosa masuk, persembahan keluar. Bagaimana saya bisa membawa persembahan? Di foto dari sini aja, Hendro. Fotonya dari sini nggak apa-apa semua, seret yang sana. Jadi dari depan sini kena semua. Nanti saya tahu, saya close up nanti saya lihat. Jadi Bapak Ibu harus tahu prinsip ini. Ketika dosa masuk, persembahan keluar. Orang berdosa itu lebih bisa membawa persembahan daripada orang yang tidak pernah merasa dosa. Haleluya. Berbahagialah saudara, dulu kita orang berdosa tetapi kita diselamatkan supaya saudara membawa persembahan. Amin, amin. Kamu orang baik pasti kamu gak bawa persembahan. Dan persembahanmu nilainya beda. Kalaupun bawa. Janda memberikan 2 peser. Tuhan katakan dia persembahkan hidupnya. Saya sudah bicara soal Simeon, soal Handa. Kenapa mereka mau hidup khusus bagi Tuhan? Karena mereka menantikan keselamatan bagi orang berdosa. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan saudara merasa masa lalumu itu justru menghambat saudara. Jangan malu. Walaupun saudara tidak perlu mengumumkan, jangan malu. Tapi justru itu jadi korban persembahan. Makanya Allah kita Bapa Elohim itu dahsyat saudara. Dia pakai putranya juga untuk mengajarkan setiap orang supaya ada orang yang mau berdiri bagi orang berdosa. Katakan amin. Maka Tuhan Yesus datang, dia sebagai imam besar. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ayat 3. Yang mengharuskannya untuk apa saudara? Nah, mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat tapi juga bagi dirinya sendiri. Walaupun saudara, persembahan imam yang ada menurut suku Lewi tidak bisa sempurna. Hanya imam besar Yesus Kristus yang sempurna yang diterima oleh Allah. Karena apa? Tuhan Yesus tidak berdosa. Sedangkan imam dia berdosa terus, dia juga minta ampun terus.
Tapi saudara dan saya berbeda. Engkau imam yang sudah diselamatkan, ditebus dosamu, dan engkau tidak berdosa juga. Katakan amin. Makanya Tuhan katakan, hai umatku, jangan berdosa. Persembahanmu diterima bagi keluargamu. Saya sudah menjerit terus kalau saudara punya keluarga. Orang tua belum percaya, mertua belum percaya, saudara-saudaramu banyak yang masih belum percaya. Udahlah, berikan hidupmu sama Tuhan. Karena itulah yang membuka pintu surga. Saya dulu langsung total. Tidak ngerti ini loh saudara saya. Loh kalau udah ngerti ini, ya enggak usah disuruh total, pasti kita total sama Tuhan karena kita imam. Katakan amin. Ya, ini yang menyebabkan keimaman Lewi itu tidak sempurna karena dia juga persembahkan bagi dirinya sendiri. Berbeda dengan kita, dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah sekarang kita lihat dalam 1 Petrus 2. Buka 1 Petrus 2 ayat 5. Saya berharap saudara mulai mengerti tentang persembahan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kalau saudara memang sudah ditebus, ya engkau punya persembahan dong. Persembahan dinilai Kain dan Habel. Habel diterima, Kain tidak. Saudara, Tuhan menantikan persembahan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa saudara? Batu hidup. Untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Saudara, kita ini ada dalam pembangunan suatu rumah rohani. Di mana Yesus Kristus sebagai imam besar yang melayani di tempat kudus. Sampai hari ini dia membawa persembahan juga kepada Bapaknya. Saudaralah persembahan itu. Sama seperti Rasul Paulus berkata, umat yang bukan Yahudi, non-Yahudi itulah aku layani supaya membawa persembahan mereka sebagai korban yang harum bagi Allah. Setiap saudara harus membawa persembahan. Persembahan dari hidupmu sendiri, keluargamu, dan bagi orang-orang yang belum percaya, jadikan persembahan. Itulah pelayanan. Bagi suatu imamat kudus untuk apa saudara? Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saya menangkap perkenanan Tuhan adalah orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Maka dia pasti berkenan, pasti berkenan, pasti berkenan. Orang yang tidak mempersembahkan dirinya sebagai persembahan untuk melayani Tuhan sebagai pembangunan suatu rumah rohani, hidupnya tidak berkenan. Jelas sudah. Maka itu dengar loh saudara ya. Kita harus jerit. Kekristenan hari ini diputar balik oleh setan. Mereka mempersembahkan diri mereka kepada perusahaan-perusahaan, pada uang, dolar, pekerjaan. Lihat saudara, mereka ditipu. Tidak ada satupun persembahan untuk Tuhan. Mereka bilang, ya nanti gua kasih perpuluhan kok. Nanti aku bangunlah gereja. Tuhan tahu persembahan yang hidup. Ngerti sekarang saudara. Maka itu dalam Roma 12. Kenapa Rasul Paulus ngajarkan kita? Roma 12. Ayat pertama jelas saudara hafal kok. Kita menunda-nunda. Nanti saja, nanti saja. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kenapa demi kemurahan Allah? Karena saudara hidup dalam kemurahan. Kamu itu imam nak.
Masa imam sibuk terus dan kerja. Maka yang jadi orang tua itu loh, aduh ya Tuhan. Ampuni Tuhan, kenapa kamu diam, anakmu direbut oleh pekerjaan? Kenapa kamu diam? Kecuali anakmu memang bekerja dan melayani, good lah. Mau di luar negeri lah, mau di luar kota, monggo sakarmu wis. Tapi kalau kamu tahu lihat hidupnya kayak gitu tuh, bagaimana saudara? Satu hari mereka akan nangis saudara. Pakai otoritas sebagai orang tua. Orang yang tidak menghormati orang tua terkutuk saudara. Sampai hari ini orang tua punya otoritas. Siapa berani melawan orang tua? Kalau saudara tidak pakai otoritas itu, kamu menyesal. Anda tahu mana yang harus Anda keras dan tidak. Ngerti? Bukan sembarangan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu, tubuh loh. Ini kan udah hidup. Saya berdoa ketemu Tuhan Yesus, kalau saya hidup, saya melayani Engkau. Loh nyata itu 25 tahun dan saya jadi hamba Allah. Oh itu kan Pak Webi, karena Pak Webi ya memang panggilannya ya. Panggilan imam semua. Pada bagiannya, baru nanti di ayat ketiga dikatakan tentang berbagai karunia. Katakan amin. Baru ini bicara. Ini bukan khusus orang yang sekolah Alkitab lah. Bukan orang yang mau mengabdi. Kalau saya Pak, udah pagi siang sore Pak. Kerja 24. Bukan pintu gerbang surga. 24 jam kerja Pak, kerja. Pak Febi butuh apa? Pak Febi mau bangun ini. Mau bangun saya. Saya kasih Pak. Persembahanmu saya terima. Tapi belum tentu kamu diterima. Tuhan tahu hatimu. Tubuhmu persembahkan. Sekali lagi bukan menghalangi saudara kemudian tinggal membiara di gereja. Bukan. Saudara tahu kok tentang mempersembahkan itu. Kamu mempersembahkan tubuhmu enggak? Sebagai persembahan yang apa? Hidup nak. Bukan mati nak. Hidup itu beraktivitas, bergerak. Sama-sama itu persembahan hidup. Seperti orang gotong royong itu kan sama-sama. Bukan cuma yang hidup tapi yang kudus. Kekudusan Tuhan minta. Pak, ada orang mempersembahkan uangnya karena pelacuran. Apa diterima Pak? Saudara, Tuhan lihat hati. Seorang perempuan mengurapi Tuhan, dia seorang pelacur. Itu uangnya dari melacur itu. Tapi dia bertobat. Persembahanmu tergantung hatimu. Tuhan tahu kamu mempersembahkan diri, kamu melacur terus, kamu mempersembahkan persembahanmu ditolak. Gereja menerima, oh terima duit kok. Tapi kekudusannya Tuhan. Saya belikan semen. Dia tuh kan jadi semen, tapi kamu tidak diterima kalau hatimu nggak benar. Tapi kalau hatimu benar, meskipun hasilmu itu sebelumnya kamu belum ngerti toh, seperti pelacur itu kan mengurapi Tuhan, nggak ngerti. Kenapa Tuhan terima? Karena dia mengasihi Tuhan. Tepuk tangan dulu. Kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah apa? Ibadah. Hubungannya ada ya, persembahan dan ibadah. Percuma Anda datang sini ibadah tanpa persembahan hidup. Kalau sekarang ini saya hanya paksa-paksa saudara, sepertinya saudara datang ya percuma, saudara datang yo ngantuk-ngantuk percuma karena kepaksa aja. Tapi tahukah saudara dari rumah saudara ingin Tuhan aku mau melayani. Nilaimu besar saudara. Itu ibadahmu yang sejati. Baru nanti ayat 2-nya kita mengerti. Ya.
Jangan kamu serupa dengan dunia, perbarui. Setelah persembahan hidup saudara dulu. 2 Korintus 8 ayat 5, saya tutup, kemudian saya tutup dengan kesaksian, nanti kita akan rekaman ya. Rekaman untuk Bali, untuk Lois Bali sebentar 15 menit. Ini jemaat Makedonia, kita baca ayat 1 dulu sebentar supaya saudara mengerti. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka apa saudara? Sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kok bisa? Kok bisa? Gitu loh. Memang sangat miskin itu apa? Kere. Sangat miskin loh. Sangat miskin loh jemaat itu. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Baca ayat 3. Aku bersaksi, ini Rasul Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut apa? Kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Gila. Berarti hidupnya dikasih. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh apa saudara? Kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Maaf ya saudara, maaf ya. Banyak kita ini sudah kekurangan, miskin, kere. Hidup kita dikasihkan sama dunia. Gak make sense ya. Kalau orang bisnis itu, ini keliru kamu. Harusnya kamu itu miskin, gak apa-apa di dunia, kaya di surga. Lo kesempatan ambil loh. Lo kenapa kok miskin, tambah ikut orang, ya betul. Melarat lagi tambahan secara rohani, gila enggak? Sekarang ngerti enggak? Siapa yang mau terima kayak gini? Anda udah miskin, tapi masih melarat lagi secara rohani, mau? Nah yang kaya Pak, Anda punya uang, pakai kekayaanmu untuk kamu memiliki kekayaan surgawi. Jangan melarat, pakai uangmu. Lo wong sudah melarat loh, masih ngamen di pinggir jalan, seharian dari pagi sampai malam. Kita doa malam, dia duduk-duduk di plaza, kerja di sana. Kenapa di sini ibu? Uang sekolah anak belum dibayar. Kamu tidak pernah kaya. Melarat sampai hidupmu, sampai kapanpun. Mental ini yang gak ada di Makedonia saudara, membuat orang tidak akan berubah hidupnya. Bisa ngerti sekarang? Jangan ditipu sama setan, udah melarat, kerja ikut orang, melarat lagi secara roh. Ngapain? Justru kesempatan kamu melarat itu, kamu melayani Tuhan, maka kamu akan kaya. Kaya, katakan amin. Kaya di surga. Luar biasa ya, orang melarat kiri loh. Minta pelayanan, hebat enggak? Haleluya. Memang persekutuan kita kecil, memang kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita di pandangan orang lain kita gereja yang miskin, tapi kita selantiasa melayani Allah, Raja di atas segala raja, melayani Bapa, Putranya. Kita mengambil bagian. Upamu besar di surga. Sekarang ngerti ya? Makanya tak suruh foto ini. Tak panggil ke kantor polisi kok yang gak datang pokoknya. Kecuali yang sudah WA saya. Yang enggak sudah tak masukkan polisi sudah. Tak laporkan kok saudara. Ke Kapolres itu. Enggak apa-apa. Kebacut saudara soalnya. Ya, yang bisa pergi enggak pergi. Sabtu saya cuma kasih 1 kali tok loh ya. Saya tidak minta setiap hari loh ini. Kalau saya rubah setiap hari, kamu akan merasa bagaimana korban itu. Setiap hari loh, saya enggak streaming loh, streamingnya dari sini loh. Anda cuma seminggu sekali. Istri-istri ajak, kecuali mereka punya tanggung jawab kepada anaknya. Suami-suami ajak.
kecuali izin sama saya. Katakan amin. Ayat 5. Ini catat dulu ya sebelum saya tutup terus kita makan pagi sama-sama. Baca, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Hidupnya itu. Ini orang melarat kere tapi pinter ini. Hebat. Haleluya. Makanya saya tuh enggak risau. Jemaatnya Pak Febi miskin-miskin. Oh, kamu enggak tahu. Meskipun mereka miskin secara jasmani, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Itu saya bangga. Daripada saya punya jemaat kaya-kaya, tapi melarat dalam kemurahan. Ngerti? Saya senang punya jemaat Makedonia, saya bangga. Karena mereka ngerti memberi diri mereka lebih dulu. Maaf saudara, orang kaya itu tidak beri dirinya sendiri dulu. Uangnya yang dikasih dulu. Bersyukur loh kalau kowe gak duit-duit. Kowe selamat. Gak gablek duit Pak, ya wis iki tok Pak. Ya bejo sampean. Haleluya. 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 Jadi pertama-tama dirinya, orang kaya bukan dirinya. Maaf ya. Ada orang kaya yang sudah kasih hidupnya dulu, ada. Tapi rata-rata nih orang kaya, uangnya dulu, gitu loh. Bukan hidupnya dulu. Makanya kalau diminta hadir, wah, perlu puasa saudara. Mutih, baru mereka hadir. Itu ya. Direktur bank, makanya kerja di bank apalagi. Saya lihat ada orang kerja di bank yang anaknya pagi sampai malam tidak pernah bisa mengambil waktu berdoa. Gimana? Terus ngurusi anaknya. Kalau saya saudara tak tutup bangi, tak demo ya. Anda jangan senyum-senyum loh ya. Anda jangan senyum-senyum loh. Ada loh saudara. Anda punya otoritas loh itu. Kalau saya lebih baik makan nasi jagung. Karak itu enggak apa-apa. Saya ya. Prinsip saya itu gampang kok. Gampang sekali. Apa yang ada tak gerogoti, ora popo. Tahu digerogoti, dimakan yang ada itu loh. Terserah. Daripada kamu mendapat sesuatu tapi kamu kehilangan sesuatu. Pertama-tama mereka memberi diri mereka kepada Allah. Kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah kepada siapa? Kepada kami. Hebat enggak? Tepuk tangan. Luar biasa. Saya mendengar satu kesaksian kemarin bagus. Dari Bali, Ibu Misiani, seorang gembala. Dia cerita bagaimana Tuhan minta semua orang melayani. Ada seorang anak muda. Dia diminta melayani, sibuk sekolah. Sekolah sibuk terus. Gembalanya bilang, ayo toh dek, kita melayani toh, persembahkan. Maaf sibuk. Lulus, kuliah, sibuk lagi. Nanti bu kalau sudah longgar, kerja. Minta doa di gereja, dapat kerjaan. Dijanji, kamu harus aruh waktu ya melayani. Iya Bapak Gembala. Dapat kerjaan, saudara tahu, tidak pernah bisa beribadah. Dia kerja, satu hari dia sakit. Divonis kanker stadium 4. Di situ di rumah sakit dia nangis. Dia bilang, Tuhan beri aku waktu. Musik naik. Saudara jangan main-main. Apa yang dikatakan firman itu tidak pernah salah.
Saudara tahu Pak Gembala ini datang doakan dia. Dia berdoa sambil membawa bunga mawar yang layu. Setiap kali dia datang ke rumah sakit dia berdoa, Bapak beri waktu. Beri kesempatan anak ini untuk melayani. Pada akhirnya anak ini tanya, Bapak kenapa Bapak selalu bawa kepada saya bunga mawar layu? Pak Gembala ini bilang, inilah hidupmu. Dulu waktu kamu segar, kamu tak adab mempersembahkan diri. Tapi sekarang kamu seperti bunga mawar yang layu dan harus datang kepada Tuhan. Nangis saudara. Mari hidup ini kesempatan untuk melayani. Tidak ada alasan saya bilang. Hidup ini adalah kesempatannya. Tidak ada alasan. Kamu mau ngomong apa sama saya? Pak omsetnya lah. Gak ada alasan saya bilang. You atur waktu bisa melayani Tuhan. Atur waktu untuk melayani. Secara pribadi persembahkan tubuhmu. Tuhan Yesus berkata apa? Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Ngerti? Dan tubuh. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Sebab tubuhmu lebih penting daripada pakaian. God bless you. Saya undang bagi berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo saudara yang nyanyi dulu, yang ngerti. Ayo, yang keras juga di rumah. Gak ada alasan lagi, melayani itu bukan sambilan. Hidupmu persembahkan. Yang ngikuti live streaming, ayo dengar. Katakan, oh Tuhan, jangan sampai sesuatu terjadi baru kita seperti bunga mawar yang layu. Saudara masih sehat, ayo persembahkan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh mari lebih dahsyat lagi. Katakan sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Umat Tuhan, bila katakan amin.